Hai, kembali lagi bersama Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Kali ini kita akan melanjutkan film Spiritual Sovereign Part 16, yaitu dari episode 61 sampai 66. By the way, di akhir video ini akan ada informasi penting untuk kalian. Jadi Mimin harap kalian bisa cek di akhir video nanti ya. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja part terbaru dari film Spirit Sword Sovereign. Check it out. "还剩1刻钟时间。Pada part kali ini kita akan melanjutkan pertandingan konferensi pedang surgawi pada part sebelumnya. Nah, di sini 8 orang yang tersisa akan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Nantinya mereka akan mendapatkan lawannya berdasarkan undian. Sebelum diundi, mereka menuliskan namanya di sebuah papan. Kemudian papan itu akan diacak dan diundi oleh Master Pavilion. Dan hasil dari undian itu adalah pertarungan pertama Master Pedang Woyun versus Tenking. Pertarungan kedua Kyujin versus Yang Changqing. Dan pertandingan ketiga Xia Qinzheng versus Qin Xiu. Dan pertarungan terakhir Liu Xiang versus Zhao Luqiu. Namun sebelum memulai pertandingan, Chang Qixiao mengkode seseorang bernama Qiqing. Dan orang itu tiba-tiba menyuarakan kalau dia merasa keberatan dengan keberhasilan Cuyun ketika lolos pada ujian part sebelumnya. Sedikit informasi, Qiqing ini adalah anak dari Qiyu tetua gerbang luar yang pernah Cuyun hajar dan hampir mati saat di alun-alun pavilion luar. Qiqing ini memiliki kebencian terhadap Cuyun karena ayahnya pernah disakiti oleh Cuyun. Dan ia menantang Cuyun untuk bertarung karena dia merasa Cuyun tidak memenuhi kualifikasi di konferensi ini. Kemudian Master Pavilion pun menjelaskan jika ada yang menantang calon peserta konferensi ini, diizinkan untuk meladeninya. Dan karena perkataan itu, Cuyun pun menerima tantangannya dan mereka pun bertarung. Di tengah pertarungan, Qiqing sempat menantang Cuyun untuk mengeluarkan pedangnya. Namun Cuyun berkata dia tak layak untuk membuat Cuyun menarik pedangnya. Qiqing pun menjadi semakin kesal dan menyerang Cuyun lagi. Saat pertarungan berlangsung, Master Changqing dan Xia Qinzheng sempat khawatir dengan Cuyun. Karena akhir-akhir ini mereka jarang melihat Cuyun dengan pedangnya dan juga jarang melihat Cuyun berlatih. Dan kita kembali lagi ke scene bertarung. Qiqing mempertaruhkan nyawanya dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Cuyun. Dan Master Lei Yuanguang sempat khawatir walaupun Cuyun bisa menahannya, takutnya Cuyun akan terluka karena serangan itu. Namun yang terjadi adalah
Ya, Chun dengan mudahnya mengalahkannya, bahkan membuat para master pedang terkejut. Dan karena sudah tidak lagi yang meragukan kualifikasi Chun di posisi 8 teratas ini, Master Pavilion pun mengonfirmasikan bahwa pertarungan perempat final akan dilanjutkan esok harinya, karena sudah malam. Setelah itu, Chun pun berkultivasi di tempatnya, dan tiba-tiba datang Master Pavilion yang ingin menanyakan sesuatu kepada Chuyun. Master Pavilion menanyakan kepada Chuyun apakah ia memiliki tubuh pedang yang legendaris. Chuyun pun menjawab iya dan menceritakan kepada Master Pavilion kalau tubuhnya merupakan tubuh pedang tertai hijau yang legendaris. Mendengar hal itu, Master Pavilion pun semakin tertarik dengan Chuyun dan berkata tubuh pedang yang dimiliki Chuyun ini merupakan berkah terbesar bagi Pavilion Wanjian. Lalu Master Pavilion pun berkata ke Chuyun, jika ingin mengembangkan tubuh pedang itu, maka Chuyun harus mengandalkan sumber daya yang besar. Dan ia kemudian mengundang Chuyun lagi untuk menjadi muridnya. Karena jika Chuyun menjadi muridnya, maka Master Pedang Pavilion akan memberikan sumber daya yang bisa Chuyun gunakan untuk meningkatkan kekuatannya dan mengembangkan tubuh pedangnya. Namun laki-laki Chuyun menolaknya. Lalu Master Pavilion pun memujuk Chuyun lagi dan berkata ini demi kebaikan Pavilion Wanjian juga. Dan tak hanya membantu Chuyun mengembangkan tubuh pedangnya, tapi juga membuka jalan Chuyun untuk bersaing memperebutkan posisi Master Pavilion Wanjian berikutnya. Namun tetap saja Chuyun berpegang teguh pada pendiriannya. Sampai akhirnya Master Pavilion pun berkata ke Chuyun, jika Chuyun gagal mendapatkan posisi teratas dalam konferensi pedang surgawi, maka dia harus menjadi muridnya. Namun, jika Chuyun berhasil mendapatkan posisi teratas, maka Master Pavilion pun tidak akan memaksa Chuyun lagi untuk menjadi muridnya. Dan setelah itu dia pun pergi. Scene pun berganti. Kali ini Chuyun menghampiri Xia Qincheng yang sedang termenung. Jadi si Qincheng ini ternyata sedang galau guys. Karena besok dia harus melawan Qin Xiu yang tingkat kekuatannya berbeda jauh dengannya. Tapi di sini Xia Qincheng tetap ingin memenangkan pertandingan itu. Lalu Chuyun pun berkata bisa membantunya untuk memenangkan pertandingan itu. Dan kemudian Chuyun pun mengajak Xia Qincheng untuk berlatih. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Para peserta sudah tiba di tempat konferensi pedang surgawi, kecuali Chuyun dan Xia Qincheng. Para master divisi perekrutan mempertanyakan keberadaan Chuyun. Mereka khawatir dengan Chuyun yang datang terlambat akan membuat suatu masalah. Dan akhirnya, agar tidak membuat yang lainnya menunggu, Master Pavilion pun membuat sebuah kebijakan, yaitu pertandingan kedua dan keempat akan dimulai lebih awal. Dan pertandingan kedua antara Qi Yujian dengan Yan Shanqing pun dimulai. Singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Qi Yujian. Dan selanjutnya pertarungan antara Lu Xi melawan Zhou Luqiu pun dimulai juga. Namun di sini Zhou Luqiu langsung menyerah karena Zhou Luqiu ini mengetahui kekuatan Lu Xi yang sangat menakutkan. Dan karena itu dia pun menyerah. Pertandingan kedua dan keempat pun berarti sudah selesai. Tapi Chun dan Xia Qincheng masih belum juga datang. Kemudian Qin Xiu ini menyuarakan bahwa Chun dan Xia Qincheng harusnya sudah gugur dalam babak perempat final. Dan otomatis Qin Xiu dan Teng akan masuk ke babak semifinal. Zhang Zixiao di sini juga mendukung Qin Xiu. Dia berkata daripada membuang-buang waktu, lebih baik konferensi ini dilanjutkan ke babak berikutnya. Tapi setelah Zhang Zixiao ini mengatakan hal itu, datanglah Chun dan Xia Qincheng. Di sini Chun sempat mengeluarkan kata-kata kepada Zhang Zixiao yang membuat Zhang Zixiao semakin kesal. Lalu Chun dan Xia Qincheng meminta maaf kepada Master Pavilion atas keterlambatan mereka. Dan Master Pavilion menganggap itu hanyalah masalah kecil. Lalu pertarungan pun dilanjutkan dan saat itu Xia Qincheng yang bertanding terlebih dahulu. Sebelum dimulai pertandingan, Chun sempat menyemangati Xia Qincheng. Dan pertarungan Xia Qincheng melawan Qin Xiu pun dimulai. Di sini Qin Xiu ini sangat meremehkan Xia Qincheng karena kultivasinya berada di bawahnya.
Namun Xie Qingcheng tak gentar akan hal itu dan melanjutkan pertarungannya. Di pertarungan ini, Xie Qingcheng mengeluarkan sebuah kabut, dan dengan kabut ini membuatnya bisa membuat ilusi yang membingungkan Qin Shiyu. Di sisi lain, Master Pedang Liu Yongguang pun mengomentari cara bertarung Xie Qingcheng ini sangatlah hebat dan efektif, dan menebak bahwa Chun lah yang mengajarkan ke Xie Qingcheng. Lalu kita kembali ke pertarungan. Qin Shiyu ini sempat tertipu dengan jurus bayangan yang Xie Qingcheng gunakan, dan pada kesempatan itu Xie Qingcheng pun berhasil mengalahkan Qin Shiyu. Wasit pun mengonfirmasikan bahwa Xie Qingcheng yang memenangkan pertandingannya. Dan setelah selesai, Xie Qingcheng pun langsung menghampiri Chuyun dan memeluknya untuk mengucapkan terima kasih. Di sini Master Pavilion pun berkata ke adiknya yang bernama Fan Wuchen bahwa Chun ini memang cocok berada di divisi perekrutan, karena selama ini Master Pavilion mengira Chun hanya punya bakat saja. Namun ternyata Chun juga bisa mengajarkan bagaimana memanfaatkan kekuatan dan memahami pemikiran lawan, serta menguasai situasi pertarungan. Di sisi lain, Qin Qiumu ini berkata jika Chun dibiarkan berkembang, maka akan menjadi penghalang bagi mereka di kedepan harinya. Dan Qi Yujian berkata tidak usah khawatir, karena dia akan mengalahkan Chun saat nanti melawannya. Lalu kita lanjut ke pertarungan berikutnya, yaitu Lo Yun versus Tang Qing. Di sini Tang Qing langsung menyerang Chuyun dan Chuyun hanya bertahan saja. Tang Qing pun percaya diri akan mengalahkan Chuyun dan melanjutkan serangannya. 要跟上了，落光斩！好快的身法！ Dan setelah Chuyun tergores serangan Tang Qing, Chuyun pun mulai serius dan berkata cukup untuk main-mainnya. Dan kemudian Chuyun pun memanggil pedangnya dan mereka pun bertarung lagi. Di sini Chuyun dapat mengalahkan Tang Qing dan membuat pedangnya patah. Dan akhirnya Chuyun pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu Master Pavilion pun mengundi lagi nomor urut untuk babak semifinal. Dan hasilnya pertarungan semifinal babak pertama dilakukan oleh Chuyun versus Qi Yujian. Di sini Qi Yujian dengan sombongnya berkata akan mengalahkan Chuyun. Dan kemudian mereka pun bertanding. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit dan mencengkam. Tapi di sini Chun dapat membuat Qi Yujian terluka. Namun walaupun terluka, Qi Yujian ini tidak menyerah. Dan kemudian ia mengeluarkan jurus terkuatnya dan menyerang Chuyun. Namun di saat itu Chuyun juga mengeluarkan jurus pedangnya yang membuat Qi Yujian kalah telak. Orang-orang di sana yang menontonnya tidak menyangka kalau kekuatan pedang Chuyun sangatlah hebat.
Dan setelah itu, singkat cerita pertarungan selanjutnya Xia Qingcheng versus Lu Xing pun dimulai. Sayangnya, pada pertarungan ini selain perbedaan kekuatan yang sangat berbeda, Xia Qingcheng ini juga tidak lagi memiliki teknik kekuatan lain. Di sini dia menggunakan kemampuan yang sama seperti melawan Qin Shiyu. Tapi untuk Liu Xing yang auranya sangat menakutkan, trik itu tidak berguna baginya, dan Xia Qingcheng pun kalah. Dan karena pertarungan semifinal pun selesai, berarti babak finalnya selanjutnya adalah Chuyun versus Lu Xing. Di sini bagi penonton, pertarungan ini akan lebih seru karena dua orang ini dengan kekuatan yang luar biasa akan saling bertarung. Sebelum memasuki babak final, Master Chungking sempat berpesan kepada Chuyun untuk berhati-hati karena si Lu Xing ini tidak banyak diketahui kekuatannya. Namun kekuatan yang terlihat adalah dia bisa mengendalikan senjata bernama Blood Curse Walk yang memiliki aura yang mengerikan dan bisa mempengaruhi penggunanya untuk haus akan darah. Namun Lu Xing ini tidak terpengaruh akan hal itu. Jadi pedang ini mirip dengan pedang kegelapan milik Chuyun ya guys. Namun yang pastinya lebih kuat pedang kegelapan Chuyun. Dan setelah Master Chungking berpesan kepada Chuyun untuk hati-hati, babak final pun dimulai. Di sini terungkap bahwa Lu Xing ini adalah murid dari adiknya Master Pavilion. Lu Xing ini sudah 2 tahun mempelajari Blood Curse Sword hingga sekarang sudah bisa bebas menggunakannya. Dan di sini Master Pavilion dan adiknya percaya bahwa Lu Xing ini akan memenangkan pertandingan tersebut. Dan pertandingan Chuyun dan Liu Xing pun dimulai. Di sini serangan Lu Xing ini sangatlah kuat yang membuat Chuyun terluka. Dan pada kesempatan itu juga, Lu Xing menyerangnya lagi dengan kekuatan yang sangat hebat. Dan dengan serangan itu, pedang Lu Xing ini bisa menembus tubuh Chuyun dan membuatnya terluka. Melihat Chuyun yang terluka, Lu Xing ini semakin percaya diri dengan kekuatan teknik pedang pembunuh yang menurutnya sangatlah sempurna dengan pedang yang digunakannya. Dan mendengar hal itu, Chuyun pun tertawa dan berkata walaupun teknik pembunuh itu sangatlah mendominasi, namun Lu Xing ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya dari pedang Blood Curse. Dan kemudian Chuyun pun menunjukkan kekuatan sejati dalam penguasaan teknik pedang dengan pedangnya. Dan mereka pun beradu teknik pedang. 均为剑刃，我既然如此，那我就奉陪。破天！ Di sini Chuyun dapat mengalahkan Lu Xing dan setelah Lu Xing jatuh, di sini Chuyun membantunya berdiri dan Lu Xing pun sadar bahwa teknik pedangnya masih belum sempurna. Dan dengan ini, pertarungan pun dimenangkan oleh Chuyun. Oke bosku, part 16 sampai di sini dulu ya. Gimana? Seru banget kah pertarungan di konferensi pedang ini? Namun di sini Mimin punya informasi penting nih guys. Karena season 4 ini statusnya masih ongoing dan baru ada 66 episode. Dan di part 16 ini kita sudah sampai episode terbaru dari season 4 itu. Jadi dikatakan belum ada episode selanjutnya, maka Mimin kedepannya akan rekap tiap 5 episode baru ya. Dan sambil menunggu episode barunya muncul, kita akan merekap film lainnya terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang ingin nonton duluan episode terbarunya, Mimin akan kasih linknya di deskripsi. Dan untuk jadwal rilisnya tiap Selasa dan Jumat. Oke bosku, terima kasih untuk kalian yang sudah setia nonton channel ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.